Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Uun dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami, yaitu bioenergetika. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Hudzaifah Tiaksa. Yang kedua, Dewangga Pranandara Harjo. Yang ketiga, Khairil Umam. Yang keempat, Raja Ruby Kurnia Dharma Baidillah. Next. Komponen bioenergetika. Bioenergetika adalah ilmu yang mempelajari tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergetika adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Organisme hidup tidak berada dalam keseimbangan, melainkan membutuhkan masukan energi secara berkelanjutan, sehingga seluruh transformasi energi. Proses transformasi energi. Yang pertama ada transformasi energi oleh klorofil. Transformasi energi oleh klorofil dapat terjadi melalui proses fotosintesis. Dalam proses ini terjadi transformasi dari energi cahaya yang berupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi yang terjadi dalam membran tilakoid menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air. Oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen, sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Penangkapan energi cahaya selain untuk fotolisis juga digunakan untuk proses fosforilasi, sehingga pada reaksi terang dihasilkan NADPH2 dan ATP. Lalu reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma menggunakan NADPH2 dan ATP untuk pembentukan glukosa dari unsur CO2 dan H2O yang selanjutnya digunakan untuk membentuk senyawa pati, selulosa polisakarida lainnya sebagai hasil akhir dari proses fotosintesis. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Proses respirasi di dalam sel organisme adalah proses pemecahan dari energi kimia yang tersimpan di dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya. Dari proses tersebut akan dibebaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Pengangkutan energi kimia lainnya di dalam sel adalah melalui proses pengangkutan elektron oleh koenzim khusus pembawa elektron yang yaitu nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin tidak fosfat atau NADP. Yang ketiga, transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat untuk berbagi aktivitas kehidupan. Oke, selanjutnya ada siklus dan peran ATP dalam bioenergetika. ATP berperan sebagai alat angkut energi kimia dalam reaksi katabolisme berbagai proses reaksi dalam sel yang membutuhkan energi seperti proses biosintesis, proses pengangkutan, proses kontraksi otot, dan proses pengaliran listrik dalam syaraf. ATP juga berperan dalam, yang pertama, pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat, yang kedua ada prekursor yang penting, yaitu prifurat, laktat, gliserol, dan asam amino. Yang ketiga yaitu adalah siklus Cori, yaitu glukosa ditransfer ke laktat menuju liver, dikonversi menjadi glukosa, lalu dikembalikan ke jaringan dalam bentuk glikogen. Selanjutnya, dalam bioenergetika, ATP diperlukan dalam proses yang pertama, yaitu proses glikolisis atau pembentukan laktat satu molekul glukosa dari reaksi yang dikatalisis oleh fosfoglycerate kinase dan pirufat kinase membentuk asam pirufat. Proses ini merupakan proses universal dalam katabolisme glukosa. Yang kedua ada proses fosforilasi oksidatif, yaitu pelepasan CO2 dan membentuk asetil CoA. Yang ketiga ada siklus asam sitrat atau Krebs cycle. Selanjutnya ada mikroorganisme bioenergetika. Bakteri dapat merubah zat kimia dan energi radiasi dalam bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis.
Secara mendasar, sel bakteri adalah sebuah sistem fisiokimia yang aktivitasnya terjadi sebagian besar oleh aliran energi kimia. Sel bakteri heterotropik secara pasti mendapatkan energinya dan dari energi kimia yang disimpan dalam molekul-molekul substrat karbon. Selanjutnya ada fermentasi mikroorganisme bakteri. Yang pertama itu ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol yang dilakukan oleh reaksi hampir sempurna atau murni. Alkohol muncul dari dekarbosilasi asam pirufat oleh pirufat. Dekarbolisilat sebagai enzim utama dari fermentasi alkohol. Yang kedua ada fermentasi asam propionat. Kemampuan bakteri asam propionat untuk memfermentasikan asam laktat sebagai hasil akhir dari proses fermentasi lainnya sangat penting karena memungkinkan organisme-organisme ini untuk memperoleh bahan ATP. Yang ketiga ada fermentasi asam campuran. Jenis fermentasi ini adalah karakteristik dari kebanyakan Enterobacteriaceae, organisme yang termasuk pada genus Escherichia, Salmonella, dan Shigella, memfermentasikan gula melalui pirufat menjadi asam format, laktat, asetat, dan suksinat. Sebagai hasil tambahan adalah CO2, H2O, H2, dan etanol. Yang keempat, fermentasi asam butirat. Hasil-hasil produk primer dari fermentasi karbohidrat oleh banyak spesies Clostridium, diantaranya adalah asam butirat, asam asetat, CO2, dan H2. Clostridium memfermentasikan karbohidrat ferritoksin yang tereduksi dapat mentransfer elektron ke hidrogenase dan hidrogen dapat berubah. Reaksi kunci dalam fermentasi asam butirat adalah pembentukan asetil-CoA. Yang kelima ada fermentasi heterolaktat. Pada produksi asam laktat, beberapa bakteri asam laktat dapat melakukan fermentasi campuran di mana hanya sekitar setengah dari glukosa yang diubah menjadi asam laktat. Sisanya adalah CO2, alkohol, asam format atau asam asetat, dan lepasan satu karbon dari glukosa sebagai CO2 adalah karakteristik dari fermentasi glukosa oleh seluruh organisme heterolaktat. Selanjutnya ada aplikasi bioenergetika. Aplikasi di bidang perikanan. Budidaya ikan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut dengan melalui peningkatan efisiensi pakan. Semakin efisien penggunaan pakan oleh ikan, maka peluang tercapainya keuntungan akan lebih besar. Hal ini didasarkan atas kenyataan saat ini bahwa biaya pakan pada budidaya ikan dapat mencapai lebih dari 50% dari biaya produksi. Berdasarkan pada prinsip bioenergetika, beberapa manipulasi dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan. Dari persamaan bioenergetika, pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan I kurang tutup kurung F tambah U tambah R tutup kurung. Dan selanjutnya ada upaya manipulasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan adalah berupa yang pertama meningkatkan energi yang dikonsumsi, yang kedua memperkecil terbuangnya energi lewat feses, yang ketiga memperkecil terbuangnya energi deakresi nitrogen, yang keempat memperkecil pembelanjaan energi metabolisme. Berikut adalah poster yang kami buat, yaitu bioenergetika. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.